Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Repadita Dwi Natasha dengan NIM C0D023045 Prodi Perpajakan. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya yang berjudul Konsep Akuntansi Perpajakan. Pertama saya akan menjelaskan yaitu apa itu akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan cabang dari akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Yaitu karakteristik laporan keuangan. Yang pertama yaitu dapat dipahami, di mana informasi dalam laporan keuangan dianggap berkualitas jika memiliki kemudahan untuk dipahami penggunanya. Yang kedua yaitu relevan, di mana informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu materialitas, di mana informasi dipandang materialitas apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Yang keempat yaitu keandalan, di mana informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Yang kelima yaitu penyajian jujur, di mana informasi keuangan di laporan keuangan pada umumnya tidak luput dari resiko penyajian yang dianggap kurang jujur daripada apa yang seharusnya digambarkan. Yang keenam yaitu substansi mengungguli bentuk. Jika informasi dimaksudkan untuk penyajian secara jujur, transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi. Yang ketujuh yaitu netralitas, di mana informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Yang kedelapan yaitu pertimbangan sehat. Penyusunan laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidakdapatan suatu peristiwa dalam keadaan tertentu seperti ketergantungan piutang dan yang diragukan. Yang kesembilan yaitu kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu dapat dibandingkan. Pemakai dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Yaitu prinsip akuntansi perpajakan. Yang pertama yaitu prinsip akuntansi perpajakan sebagai pengungkapan penuh. Yaitu sebagai pengungkapan penuh artinya upaya untuk mendapatkan hasil yang akurat dari pencatatan keuangan usaha atau perusahaan, sehingga aktivitas pencatatan keuangan harus dilakukan secara memungkinkan adanya referensi tambahan sebagai laporan atau catatan kaki. B. Akuntansi perpajakan sebagai konsistensi. Artinya adalah sebagai konsistensi perusahaan yang menunjukkan bahwa metode pembukuan yang digunakan perusahaan tidak diperbolehkan diubah dalam jangka waktu tertentu atau singkat. C. Akuntansi perpajakan sebagai kesatuan, di mana prinsip perpajakan sebagai suatu kesatuan karena perusahaan merupakan satu kesatuan dengan entitas ekonomi lain yang tidak dapat dipisahkan. D. Yaitu akuntansi perpajakan sebagai kontinuitas. Artinya adanya gambaran bahwa perusahaan tidak akan dibubarkan atau terus dapat melanjutkan kegiatan ekonominya di masa mendatang. Dan yang terakhir yaitu akuntansi pajak sebagai histori, yang artinya adanya keharusan secara real time terhadap pembiayaan barang atau aset dalam pencatatan keuangan. Itu fungsi akuntansi perpajakan. Yang pertama itu strategi. Akuntansi perpajakan berfungsi sebagai strategi untuk perencanaan perpajakan masa depan yang berasal dari data pembayaran pajak serta menjadi bahan penilaian kinerja perusahaan selama periode sebelumnya. Yang kedua yaitu analisis. Berikutnya adalah sebagai bahan analisis untuk mengetahui jumlah pajak yang menjadi tanggungan perusahaan di waktu yang akan datang, untuk memudahkan perusahaan dalam hal mengurus pajak. Yang ketiga yaitu publikasi. Akuntansi perpajakan juga berfungsi sebagai laporan keuangan saat ada investor atau keperluan publikasi lainnya. Dengan adanya laporan pajak yang baik, maka perusahaan dinilai memiliki performa yang baik juga. Yang keempat yaitu pembanding.
Terakhir, fungsi lain dari akuntansi perpajakan ini adalah menjadi dokumentasi perpajakan setiap tahunnya, yang bisa digunakan sebagai perbandingan untuk mengetahui riwayat perkembangan keuangan perusahaan. Yaitu akun-akun akuntansi perpajakan atau nama-nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah sebagai berikut. Neraca, yaitu terdapat sisi aset, dan juga terdapat nama-nama akun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pajak dibayar di muka atau prepaid tax. Yang kedua yaitu pajak dibayar di muka biasa disajikan sebagai biaya dibayar di muka atau prepaid expense dalam aset lancar. Pajak dibayar di muka dapat terdiri dari PPh pasal 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A bila ada. Yang selanjutnya yaitu PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Yang selanjutnya yaitu pajak masukan. Yang kedua yaitu sisi kewajiban. Terdapat nama-nama akun sebagai berikut. Yang pertama utang pajak atau tax payable. Yang kedua itu utang pajak dapat terdiri atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29, dan pajak keluaran. Yang ketiga yaitu laporan laba rugi. Terdapat beban pajak penghasilan, PBB, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan bea materai dicatat sebagai operasional. Apa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.